Episode 1. Pagi hari. Lisa yang masih tertidur nyenyak, tiba-tiba saja sebuah guyuran air yang cukup keras membasahi tubuhnya. Sontak membuat Lisa langsung terbangun dan terkejut dengan yang terjadi pada dirinya. Bagus ya. Jam segini kah masih enak-enakan tidur? Kau pikir kau tuan putri di rumah ini? Hah? Ayo, cepat bangun anak sialan, teriak seorang wanita tua bernama Vina. Yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri, yang baru saja menyiram air dalam ember ke arah tubuh Lisa yang masih tidur. Maaf Bu. Aku tidak bermaksud bangun siang, tapi kondisiku hari ini sedang tidak enak badan Bu, jawab Lisa dengan nada pelan. Kau pikir aku akan peduli? Kenapa tidak sekalian saja kau mati? Kau anak yang sama sekali tidak berguna, anak bawa sial dan cuma aib untukku, tahu? Teriak ibunya meluapkan emosinya. Sementara Lisa hanya bisa diam menundukkan kepalanya, karena ia sudah terbiasa menerima setiap marah dan caci maki ibunya. Dan tak bisa berbuat apa-apa, karena bagaimanapun ia adalah ibu kandungnya sendiri. Bahkan ia tidak pernah tahu apa alasan sang ibunya begitu membenci dirinya. Yang sejak kecil hingga usianya 18 tahun, ia tak pernah mendapatkan kasih sayang dan perlakuan baik dari ibunya. Yang seharusnya seorang ibu memberikan cinta dan kasih sayangnya untuk anak kandungnya sendiri. Ayo cepat bangun. Kenapa kau diam saja? Apa kau ingin aku menghukummu? Bentak ibunya lagi sambil menarik paksa rambut Lisa. Idot, iya Bu, aku bangun, jawab Lisa langsung bangun dan mencoba melepaskan cengkeraman tangan dari sang ibu. Cepat cari uang yang banyak sana. Jangan coba pulang kalau kau tidak bisa bawa uang yang banyak, paham? Ucap ibunya memberi perintah pada Lisa untuk mencari uang. Setiap harinya, Lisa harus berjualan di pasar tradisional yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Dengan kehidupan yang miskin dan himpitan ekonomi, membuat Lisa dipaksa harus berjualan kue basah yang ia buat sendiri, karena secara kebetulan Lisa memiliki keahlian dalam membuat kue. Sementara sang ibu hanya menghabiskan waktunya untuk bermalas-malasan dan berjudi dengan teman. Sejak usia Lisa 7 tahun, Lisa sudah harus merasakan kehidupan di luar sana. Dia dipaksa ibunya harus mencari uang sendiri, tidak peduli dengan cara apa Lisa bisa mendapatkan uang. Bagi ibunya, jika Lisa ingin tetap bisa tinggal di rumahnya, Lisa harus mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lisa juga tak pernah merasakan bagaimana rasanya mengenyam bangku sekolah. Ia tak pernah disekolahkan oleh ibunya, karena hanya akan membuang-buang uang. Dan membuat Lisa juga tidak bisa mencari uang untuknya. Bahkan waktu untuk bermain layaknya anak kecil seusianya dulu, Lisa juga tidak pernah merasakannya. Kehidupan Lisa begitu suram dan menyedihkan. Bertahun-tahun ia melewati pahitnya kehidupan yang tak pernah membuatnya bahagia, bahkan untuk tersenyum pun sulit baginya. Lisa juga tak pernah terbesit dalam pikirannya untuk pergi dari rumahnya, walau sebenarnya dirinya bisa saja untuk melarikan diri. Namun kasih sayangnya yang begitu besar pada ibunya, membuatnya untuk tetap bertahan, walau harus menahan rasa sakit di fisik dan batinnya. Lisa tetap menyayangi ibunya yang sudah membesarkan dirinya. Tak peduli sebesar apapun sang ibu yang sangat membenci dirinya. Lisa yang kondisinya saat ini sedang tidak enak badan, mengharuskan dirinya untuk tetap berjualan. Dengan sedikit lemah, Lisa berjalan perlahan menuju pasar sambil membawakan dagangannya.
Di tengah jalan ia pun bertemu dengan Icah, yang tak lain adalah teman dan tetangganya sendiri. "Lisa, kamu mau ke pasar ya?" tanya Icah sembari menyapanya. Lisa pun hanya tersenyum tipis. "Iya, Cah," jawab Lisa dengan nada lemas. "Wajahmu kenapa? Kamu terlihat pucat. Apa kamu baik-baik saja?" tanya Icah langsung cemas. "Ah, tidak. Aku cuma sedikit kurang enak badan. Mungkin cuma masuk angin," jawab Lisa sambil menggelengkan kepalanya. "Tapi kenapa kamu tidak istirahat saja? Kenapa masih memaksakan diri untuk berjualan?" tanya lagi Icah semakin mencemaskan Lisa. "Aku baik-baik saja, Cah. Nanti juga sembuh sendiri. Tapi seharusnya kamu istirahat, Lis. Jangan memaksakan diri untuk bekerja. Tubuh juga perlu istirahat. Kalau kamu terlalu memaksakan diri, tubuhmu tidak akan sanggup bertahan. Kamu ini manusia bukan robot, Lis," ujar Icah menasehati Lisa. "Seandainya aku bisa melakukannya, Cah, tapi kamu tahu sendiri kan bagaimana ibuku. Dia pasti akan marah besar jika aku berada di rumah dan tidak mencari uang untuknya. Dia tidak akan mengerti dengan kondisiku," jawab Lisa langsung menunduk dengan ekspresi sedih. Icah pun hanya bisa menghela nafas panjangnya, melihat kehidupan Lisa yang memang sangat menyedihkan. "Aku masih tidak habis pikir dengan pemikiran ibumu. Kamu ini anak kandungnya, tapi kenapa dia memperlakukanmu seperti anak tiri? Dan bahkan bersikap kejam padamu. Aku benar-benar tidak tahan melihat sikap ibumu, Lis," protes Icah menyinggung ibu Lisa. "Tidak apa-apa, Cah. Biar bagaimanapun dia tetap ibuku. Kita sebagai anak tidak boleh durhaka pada ibu kandung kita." "Ya, tapi ibumu lain. Tak mencerminkan seperti seorang ibu kandung, justru seperti ibu tiri. Hewan saja masih punya perasaan pada anaknya," ujar Icah kembali menyinggung ibu Lisa. Lisa hanya terdiam menunduk. Memang kehidupan orang tidak bisa disamakan. Kamu memiliki orang tua yang sangat menyayangimu. Tapi tidak denganku. Dan aku tetap bersyukur. Setidaknya dia masih mau membesarkan dan merawatku, jawab Lisa membela ibunya. "Ya, kamu memang terlalu baik. Semoga saja suatu hari nanti kehidupanmu berubah menjadi lebih baik. Dan aku berharap Tuhan bisa mendengar semua doamu. Bersemangatlah, Lis," ucap Icah memberi semangat pada Lisa. "Terima kasih, Cah. Kalau gitu aku jalan dulu," jawab Lisa tersenyum sembari berpamitan pergi. "Tunggu, Lis," panggil Icah lagi. Lisa pun langsung menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke arah Icah. "Aku mau beli setengah dari semua kuemu," ujar Icah sembari mengeluarkan uang dari dompetnya dan memberikannya pada Lisa. "Kamu serius, Cah?" tanya Lisa memastikan. "Lia, biar kamu bisa cepat pulang dan beristirahat, dan jangan lupa kamu minum obat," jawab Icah. "Terima kasih, Cah. Aku bersyukur sekali memiliki teman sebaik kamu," puji Lisa sembari bersyukur. "Jangan berlebihan. Aku tidak sebaik itu. Aku cuma tidak tega melihatmu seperti ini. Ya sudah, aku kuliah dulu, kamu hati-hati ya. Semangat," ucap Icah langsung pergi setelah membeli setengah dari dagangannya Lisa. "Hati-hati, Cah," jawab Lisa langsung tersenyum. "Syukurlah. Daganganku laku setengahnya. Mudah-mudahan setengahnya lagi hari ini habis terjual. Semangat."
ucap Lisa seketika langsung bersemangat dan berjalan menuju pasar. Asteris, asteris, asteris. Sesampainya di pasar, Lisa mulai menjajahkan seluruh dagangannya dan memulai harinya dengan bersemangat. Walaupun kondisinya masih sedikit lemah, namun Lisa berusaha untuk bertahan. Di saat ia mulai untuk berjualan, tiba-tiba saja segerombolan beberapa preman datang menghampirinya. "Hei, berikan uangmu," sahut salah satu dari mereka sambil menadah tangan. "Maaf, saya baru saja mulai jualan. Jadi saya belum mendapatkan uang," jawab Lisa sedikit merasa takut. Karena segerombolan preman tersebut setiap harinya selalu meminta jatah pada orang yang berdagang di pasar itu. Mendengar jawaban Lisa yang tidak puas, preman tersebut pun langsung menggebrak meja dagangan Lisa dengan cukup keras. Hingga membuat para penjual yang berada di dekat dagangan Lisa terkejut. "Kau jangan coba main-main dengan kami. Kalau kau masih mau aman jualan di sini, cepat berikan kami uang," bentak preman tersebut pada Lisa. "Tapi, saya memang belum mendapatkan uang, Bang. Saya baru saja mulai jualan," jawab Lisa menjelaskan. "Dan kau pikir kami peduli? Kau mau kasih kami uang atau kami akan mengobrak-abrik daganganmu," bentak preman itu lagi dengan nada emosi. Lisa pun semakin takut dan gemetaran. Ia bisa saja memberikan sebagian uang dari hasil dagangannya yang dibeli oleh Icah sebelumnya. Namun, ia memikirkan nasibnya pada sang ibu. Jika ia tidak memberikan uang hasil jualannya pada sang ibu, jelas akan membuat dirinya akan dimarahi sang ibu. "Hei, kenapa kalian harus membentak gadisku? Nanti dia akan semakin takut," sahut seseorang yang tiba-tiba muncul dari segerombolan mereka. Yang ternyata adalah ketua preman mereka bernama Bobby. Lelaki yang dikenal kejam dan selalu membuat onar, bahkan juga selalu mengancam setiap pedagang jika ia tidak diberi uang. Anggotanya pun menoleh ke arahnya. "Lihat, bos. Dia tidak mau memberikan jatah lapaknya pada kita," jawab anak buah Bobby memberitahu. "Lisa, daripada kau harus bersusah payah berjualan sampah seperti ini, lebih baik kau kawin saja denganku. Hidupmu akan enak dan bahkan terjamin. Tapi kalau kau menolak, setiap hari kau akan selalu diperlakukan seperti ini." "Bagaimana?" ujar Bobby yang setiap datang selalu menawarkan Lisa untuk dinikahi. Namun Lisa selalu menolaknya, karena ia tidak mau menikah dengan lelaki yang sudah beristri dua, dan bahkan kerjanya selalu berjudi, mabuk-mabukan dan meminta uang secara paksa pada setiap pedagang. "Maaf, saya tidak mau. Tolong jangan terus mengganggu saya. Saya di sini cuma ingin berjualan. Kalau saya sudah punya uang dari hasil dagang, saya akan memberikannya pada kalian," jawab Lisa menolak dengan pelan. "Cih, kau selalu saja menolak penawaranku. Apa kau tidak sadar hidupmu seperti apa? Jangan berlagak kau jual mahal. Kau cuma asteris ang miskin yang tidak tahu diri," sindir Bobby dengan kata-kata tajam dan pada akhirnya memandang rendah Lisa. Tapi ia mengakui jika Lisa memang gadis yang cantik dan manis. Terlebih dia masih gadis perawan, yang lelaki manapun pasti sangat ingin memiliki dirinya. Termasuk Bobby sendiri, walaupun ia sudah memiliki istri dua. Lisa lebih memilih diam dan menunduk, membiarkan Bobby yang selalu menghina diri. Karena ia lebih ingin mempertahankan harga dirinya walaupun ia dinilai sangat miskin dan rendah. "Cepat berikan uangnya.
Kenapa kau diam saja? Asteris, 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 sampah, sahut anak buah Bobby yang membentak Lisa. Seketika membuat Lisa terkejut. Maaf, saya benar-benar tidak punya uang. Kasih saya waktu sampai sore ini. Jika dagangan saya habis, saya akan berikan uang hasil dagangan saya, jawab Lisa langsung memelas dan memohon. Bagaimana bos? Tanya anak buahnya pada Bobby. Kita kembali lagi nanti sore, jawab Bobby lebih dulu pergi. Awas kalau kau berani kabur. Kau akan menyesal, paham? Ucap anak buah Bobby memberi ancaman. Iya, jawab Lisa mengangguk ketakutan. Dan akhirnya segerombolan preman tersebut pun pergi meninggalkan lapak dagangan Lisa. Lisa pun akhirnya bisa menghela nafas lega. Syukurlah mereka pergi, artinya daganganku hari ini harus laku semua. Jika tidak, aku tidak akan bisa memberikan mereka uang, ujar Lisa bicara pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Vina sang ibu Lisa, terlihat tengah berkumpul bersama teman-temannya. Bukan untuk mengobrol bercengkrama, layaknya seperti ibu-ibu pada umumnya. Namun ia justru tengah asik judi sambil merokok, bak seperti wanita liar yang tidak tahu aturan. Brengsek, kenapa aku harus kalah terus? Sial, umpat Vina merasa kesal karena ia terus kalah dari permainan judinya. Vina selalu menghabiskan uangnya untuk bermain judi. Uang yang diperolehnya tak lain uang dari hasil dagangan Lisa. Yang bersusah payah Lisa berdagang. Vina seakan tidak peduli bagaimana susah payah Lisa mendapatkan uang. Selain berjualan, Lisa terkadang melakukan pekerjaan rumah tangga di beberapa tetangga yang membutuhkan tenaganya. Demi menambah pendapatannya, yang terkadang masih kurang. Dan Vina selalu menuntut Lisa agar selalu mendapatkan uang yang banyak. Bahkan di saat Lisa sedang sakit, Vina tetap memaksa Lisa untuk menjadi uang.la juga tidak mau mengurusi Lisa jika sedang sakit. Seakan Vina benar-benar tidak menunjukkan sikapnya selayaknya seorang ibu. Artinya kau kurang beruntung hari ini. Apa kau masih ingin main, Vin? Ujar temannya bernama Eva yang seolah seperti menyindirnya. Vina pun melirik raja ke arahnya. Aku sudah tidak punya uang lagi. Nanti aku akan minta pada anak itu, jawab Vina dengan ketus. Oh, kukira kau akan mengutang lagi pada rentenir. Kenapa? Apakah utangmu sekarang sudah menumpuk? Sindir Eva lagi. Bukan urusanmu, Eva. Aku masih bisa berhutang lagi pada lintah darat itu, jawab Vina dengan sombongnya. Lalu bagaimana kau akan membayarnya? Apa kau ingin menjadikan Lisa sebagai jaminannya? Itu tidak akan cukup, say. Dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku sudah pernah ingatkan padamu, jangan coba berurusan dengannya. Atau nasibmu akan berakhir di tanah kuburan. Ujar Eva memberi peringatan. Seketika membuat Vina terdiam dan mulai merasa khawatir dengan peringatan Eva. Karena apa yang dikatakan Eva memang benar. Walau dijamin dengan Lisa pun itu tidak akan membuatnya bisa hidup tenang. Sebab nyawanya pun bisa ikut jadi jaminannya. Menurutku, kenapa kau tidak manfaatkan saja tubuh anakmu? Sahut Della yang juga teman Eva. Membuat Eva menatap bingung. Maksudmu? Tanya Eva bingung. Ya. Kalau anakmu menghasilkan uang yang banyak, kau bisa manfaatkan tubuh anakmu. Kau jual pada lelaki yang banyak uangnya. Zaman sekarang jika kau ingin punya uang secara instan.
Kau harus melalui jalur lembah hitam. Memang cara maksiat, tapi bisa mengeluarkanmu dari penderitaan tanpa uang, jelas Della. Membuat Eva berpikir sejenak. Sayangnya aku tidak punya anak. Dan tubuhku tidak bisa dijual karena aku gendut. Jadi aku tidak bisa memanfaatkannya. Tapi kau memiliki seorang anak gadis yang cukup cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Aku yakin, tubuh anakmu memiliki harga jual yang tinggi. Kalau aku jadi dirimu, aku pasti akan manfaatkan anakku. Hidup ini keras. Kalau kau tidak tahu cara keluar dari sini, kau tidak akan bisa bertahan hidup dengan tenang, ucap Della panjang lebar. Dan membuat Vina seolah mengerti maksud semua ucapannya. Dan membuka pikirannya yang menerima semua ucapan Della. Benar juga, kenapa tidak pernah terpikirkan olehku? Anak itu menjadi gadis yang seharusnya bisa kumanfaatkan. Batin Vina sejenak. Ada benarnya juga. Dengan hutangmu yang sudah menumpuk, tidak mungkin lintah darat itu membiarkanmu. Kau harus segera bertindak, Vin. Daripada kau mengharapkan hasil dagangan anakmu yang tidak seberapa. Sementara menjadi wanita penghibur, dalam semalam kau bisa meraup untung hingga jutaan, sahut Eva yang ikut mempengaruhi pikiran Vina. Bersambung.